Pak Nur Salafi, kenapa Ustadz Abdul Somad masih percaya kalau Habib itu cucu Nabi Muhammad, Pak Kiai? Pak Jainuri, bagi kami percuma Habib diingatkan nggak malah menerima dan legowo, malah mencaci-caci Kiai pribumi dengan kata-kata yang nggak pantas diucapkan. Ayo rungkatkan Yai Habib-Habib yang sombong dan ngaku-ngaku keturunan Nabi diajak tes DNA gak berani. Nggih. Karena apa gak berani? Ya karena memang hasilnya sudah diketahui, Pak Yono. Pak Solihin Lihin, Assalamualaikum Yai, kenapa para Habib itu kok ngotot ngaku cucu Nabi Muhammad? Karena banyak orang-orang kita ini, kiai, santri yang masih mau dibodohi. Oleh sebab itu, kalau toh misalkan ceramah saya ini tidak didengar oleh para Habib Ba'alawi, cukuplah para kiai, para santri, umat Islam ini ya mendengarnya. Itu sudah cukup bagi saya. Karena apa? Jangan percaya lagi kepada mereka. Lama-kelamaan mereka akan malu sendiri. Gitu. Kita sudah hapus, sudah memori bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi, kecuali masih ada peluang satu, mereka mau tes DNA. Gitu. Apakah saya ini gampang atau ragu-ragu memutuskan? Enggak, tetap saya sudah mantep, yakin, mantep ngasih lagi yang dikarep berdasarkan data pustaka, fakta, realita, akhlak mereka plus hasil DNA dari kalangan habaib di seluruh dunia. Di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Hasilnya apa? Jelas, lugas, cetho, welo-welo. Begitu, gitu. Pak Nur Salafi, kenapa Ustadz Abdul Somad masih percaya kalau Habib itu cucu Nabi Muhammad, Pak Kiai? UAS, Ustadz Abdul Somad itu istrinya berasal dari marga Barabud, dari Hadramaut, Yaman sana. Ya wajar kalau beliau Ustadz Abdul Somad masih membela keluarga istrinya. Bagi saya, kawan-kawan saya dari Al-Irsyad banyak saya panggil beliau-beliau ini sebagai tuan guru. Bahkan saya kadang-kadang berguru kepada mereka, Al-Irsyad. Di Surabaya, di Pekalongan, di Bandung, di Jogja, di Malang, Tubondo, banyak Al-Irsyad. Tapi mereka tidak mau melihatkan diri, karena apa? Ya sudah membaur dengan kita semua. Sama. Ya kerja apa adanya. Ya berdagang. Itu enggak hanya mengandalkan ceramah agama saja. Enggak. Sebagai mata pencariannya. Sama seperti kita. Gitu. Lah, mereka enggak mengunggulkan diri, keturunannya kan Nabi, darah Nabi suci. Enggak. Lah, Ustadz Abdul Somad ini, saya mengakui ya, wawasannya luas. Ya, lulusan Al-Azhar, lulusan Maroko. Ya, tapi masalah nasab ini beliau kurang menguasai. Beliau mungkin tidak memiliki kitab-kitab yang saya miliki. Jadi spesialisasi beliau Ustadz Abdul Somad beda. Apalagi sekelas dengan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Ya lebih aliman Ustadz Kiai Haji Imaduddin Utsman daripada Ustadz Abdul Somad. Dalam hal ini, termasuk karya-karya Ustadz Kiai Imaduddin Utsman itu juga melegenda. 27 karya kitabnya. Baik itu kitab fikih, kitab nasab, kitab nahwu shorob, dan lainnya. Setelah Ustadz Abdul Somad ini mungkin seseorang itu akan tajam di bidangnya dan akan tumbuh di selain bidangnya. Termasuk masalah nasab ini, beliau kurang mengerti. Sehingga di dalam ceramahnya saya pernah mengikuti, masih percaya bahwa Ba'alawi, para Habib itu adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menyampaikan kepada umat. Harus tanggung jawab Ustadz Abdul Somad kepada umat ini bahwa Anda menyampaikan itu tanpa ilmu, hanya sekedar keyakinan husnudzon saja. Begitu Pak Nur Salafi, karena istrinya sekarang Ustadz Abdul Somad itu dari marga Barabud, bukan Ba'abud, macam-macam, Barabud. Bu Zain Zeta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata orang, salah satu keistimewaan Yahudi adalah ulet dan istiqomah merencanakan jangka panjang. Sepertinya itu terlihat di perilaku Ba'alawi dalam usaha menguasai kita. Leres Bu Zain Zeta. Sejak kecil sudah didoktrin bahwa kamu ini anaknya Nabi, darah Nabi. Nah, oleh sebab itu kemarin pada waktu pertemuan dengan Prof. Manahim Ali, saya menyampaikan secara tegas, mulai sekarang, sejak
5 atau 6 bulan yang lalu itu, tidak boleh mendoktrin anak-anak keturunan Ba'alawi, kamu keturunan Nabi. Bukan, bukan, bukan. Nah, itu hanya sekedar ya membuat percaya diri saja, tapi berlebihan kepada keturunannya. Jadi Yahudi itu memang dididik sebelum lahir sampai setelah lahir sampai dewasa. Itu benar pendidikan di kalangan Yahudi Israel itu. Bahkan doktrin yang ditanamkan di dalam otak memori generasi Israel sana itu bahwa membunuh orang Palestina itu pahalanya sangat besar. Karena orang Palestina itu kastanya itu di bawah hewan. Sampai itu sampai sekarang diuber-uber orang Gaza Palestina itu. Dicari kemana saja. Sampai ke Rafah dibomi sampai mati. Sahur dan buka puasanya apa yang dimakan nggak ada. Nunggu bantuan internasional. Itu ulah siapa? Ya ulah Israel Yahudi itu. Askenazi, ya, Sephardic yang menguasai Israel. Israel hanya dikasih tepi barat, Yerusalem aja dipecah-pecah menjadi ibu kota Israel Raya. Dan sama Gaza yang dipisah oleh wilayah Israel. Palestina tinggal berapa? Dikepung dengan tembok-tembok tinggi menjulang. Mau dan bisa apa orang-orang Palestina? Karena doktrin itu, doktrin. Pendidikan doktrin. Tapi orang-orang Yahudi Israel yang asli, yang keturunan Nabi Ibrahim itu tidak seperti ini. Ini namanya program Zionis. Zionisme internasional. Didukung oleh negara Dajjal, adik kuasa, setinggi langit, sedalam lautan. Amerika, Inggris, dan sekutunya. Nggih, begitu nggih. Sementara nggih Bu Zenzeta. Jadi memang jangka panjang itu sudah seakan-akan hidup 1000 tahun nggih. Jadi bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Itu diterapkan oleh orang Yahudi atau Israel sana. Nggih, begitu nggih Bu Zenzeta. Pak Joko Tingkir, selagi para kiai masih membelah Khabib, sulit rasanya menyadarkan Mukibin, padahal para kiai dianggap budak oleh Khabib. Nggih. Mungkin para Mukibin belum pernah mendengar ceramah-ceramah. Tolong bukalah kawan saya Jamsul, dalam channelnya Genggamlah Dunia, kawan saya Harisud, ya, channel Harisud, itu benar-benar menampilkan ya secara vulgar rekam jejak yang kejam. Jejak digital itu kejam, jenderal. Memang begitu. Catatan amal perbuatan manusia itu sama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sama ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah kok. Kayak bisa disembunyikan, Nggih, Pak Joko Tingkir begitu nggih. Kiai yang membelah Khabib rata-rata ikut mendoktrin jamaahnya. Ini yang berbahaya. Harus disadarkan. Kiai-kiai tolong jangan menyampaikan ilmu tanpa dasar. Hanya sekedar mendengar, jangan terus sampaikan ke umat. Dosa besar. Berikutnya belajar ilmu. Pak Yai, tolong disampaikan. Nakobah yang mengisbat dan membatalkan nasab Ba'alawi dari setiap abad setelah abad 9 Hijriah. Sebenarnya nakobah yang mengisbat dan membatalkan. Mengisbat itu ya, wong gimana? Dikatakan mengisbat itu wong kebanyakan yang mengisbat itu dari kalangan Ba'alawi atau ulama yang dikelabui oleh Ba'alawi. Kalau dari kalangan eksternal jauh yang tidak ada hubungannya dengan Ba'alawi, ya nggak ada. Siapa yang mengisbat? Wong Ibnu Samurah itu orang asli Yaman, Tobaqat Fuqahail Yaman aja nggak menyantumkan. Umar bin Rasul itu penguasa Yaman, nggak mencantumkan nama satu pun orang dari marga Ba'alawi. Terus bagaimana? Itu orang Yaman sendiri loh ya. Lah yang non Yaman diantaranya adalah pengarang Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati man yantasibu ila Abdillah Abi Thalib. Pertama kali Muhammad As-Samarqandi Al-Madani itu mencantumkan itu berdasarkan taklikot, tulisan pinggir para santri saja. Jadi tidak berdasarkan ketemu langsung dengan narasumber, hanya berdasarkan taklikot saja. Jari ini, ceritanya ini itu. Padahal Al-Janadi atau Al-Jundi juga tidak pernah mencantumkan resmi Ba'alawi seperti Ba'alawi sekarang ini. Hanya sekedar nyantol-nyantol saja. Lawang Ustadz, orang mau Kiai Haji Hasyim Asy'ari saja mengisbat Ba'alawi, enggak dabrus.
nggak sesuai dengan fakta. Itu hanya nyantol-nyantol saja. Ya, hanya klaim-klaim sepihak saja. Cak Purbo, pantesan ngotot Gus Romer keceplosan Yai. Kontrakku dengan sponsor bukan untuk mengisbat, tapi hanya untuk mencari jejak histori Ba'alawi. Politik defeat at empire ala Belanda dipraktikkan Ba'alawi, adu domba pribumi leres dengan Cak Purbo. Memang begitu. Penjajah itu semua seperti itu. Untuk melemahkan yang dijajahnya itu harus dengan berbagai macam cara. Di antara adalah ngadu domba. Lalu mereka ngeplok-ngeplok, pesta-pesta tertawa-tawa. Mendengar jajahannya itu saling memukul satu sama lainnya. Jadi kita harus sadar, kita ini bangsa yang cerdas ya, bangkit lagi. Kita ini bangsa yang 2/3 menguasai dunia. Jangan kembali dipeluk-peluk oleh bangsa penjajah yang hanya bernyali kecil saja. Garuda Sakti. Udah maju nih. Assalamualaikum. Mohon pencerahannya tentang adanya kasta tertinggi dalam Islam yang diajarkan Khabib Ba'alawi. Apakah semua itu benar ataukah hanya propaganda klan Ba'alawi saja? Hanya propaganda klan Ba'alawi saja, Pak Garuda Sakti. Sama dengan propaganda Belanda dalam menjajah kita. Bahkan juga propaganda Jepang, Inggris, Portugis, Spanyol, Prancis, ya, dalam menjajah kita dulu. Bahwa untuk menundukkan suatu bangsa yang dijajah itu harus dijadikan berkasta-kasta. Penjajah kasta nomor 1 tertinggi, yang dijajah ya jelas ketiga, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Rendah, serendah-rendahnya. Propaganda. Jadi jangan percaya lagi pengumuman, saya umumkan kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam yang ada, jangan mau diperdaya oleh Khabib Ba'alawi yang ada. Di mana-mana, merdekalah kalian. Kalau toh saling menghormati, oke, ayo bersama-sama saling menghargai. Ya, jenengan lihat sendiri, fakta apa yang mereka jalani untuk membodohi umat ini. Begitu Pak Garuda Sakti. Jadi tidak benar, itu hanya propaganda. Ya, penjajah seperti Belanda. Kaburkan sejarahnya bangsa ini, kuburkan bukti-bukti peninggalan nenek moyang kita dan sejarah kita selama ini sejak dulu, ya, dan kabarkan dengan kabar berita palsu versi mereka dengan propaganda kebatilan yang dipropagandakan secara terus-menerus akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Korbannya siapa? Kiai dan santri, orang-orang awam yang tidak mau ngaji lagi. Alias sudah titik berhenti, finish ilmu ini, saya tidak perlu tambahan ilmu lagi. Lah, itu akhirnya apa? Terkena propaganda ini. Dan akhirnya akan menyerang kami. Saya dikirim video dari kawan kami, ya. Ada seorang kiai di Madura itu jelas muisui kami. Gitu. Katanya kami ini tersesat, sesesat-sesatnya karena katanya seperti itu. Begitu Pak Garuda Sakti. Pak Winaryanto Anto, Assalamualaikum Kiai, ngapunten. Kedadosan teng Palestina kok sami kalian engkang disampaikan teng Al-Qur'an nggih. Sampai-sampai umat Islam dihalang-halangi dan dilarang sholat teng Masjidil Aqsa. Kalau dibiarkan, apa yang terjadi di Palestina akan terjadi di Indonesia. Percayalah saya. Saya nggak mengada-ada. Kalau dibiarkan loh ya. Karena apa? Sama seperti kasus yang ada di Palestina dulu. Termasuk membuat kuburan-kuburan palsu dari kuburannya orang Yahudi. Itu padahal itu makam aslinya seorang syekh dari orang tokoh agama Palestina. Diyahudikan. Ya sama di Indonesia. Ya, termasuk ketika Yerusalem sudah ditetapkan menjadi ibu kotanya Israel, ya kan? Akhirnya apa kan? Semaunya ya orang Israel. Orang Islam mau sholat di Masjidil Aqsa, ya dilarang, diuber. Kalau bisa ditembaki gas air mata. Kalau bisa ya dibunuh saja, kalau ngengkel, banggel. Gitu. Begitu. Ini termasuk daripada ekstremis teroris dunia. Mbak Upi, Assalamualaikum Pak Yai. Kenapa klan Ba'alawi kok tidak tahu malu, masih saja mengaku nasabnya tersambung ke Rasulullah, padahal nakobah dunia sudah membatalkan nasab mereka, karena mereka seperti orang yang summum bukmun umyum fahum la yarjiun, summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Upi, jadi
ya seperti itu, darahnya itu beda. Jadi siapapun menasihati kebaikan untuk saya akan menerimanya. Begitu, gitu. Jadi mereka tidak tahu malu karena memang menutup diri. Kacamata kuda. Nggih. Pak Widianto, ngapunten, boten bahas Habib Duria Yahudi, mereka tutup mata, tutup telinga. Jekidek sudah putus urat malunya, nggih. Ketika kamu sudah tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah semaumu. Itu hadis Nabi. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Coy 34, alhamdulillah Ba'alawi Yawan penipu nasab turunan Musailimah al-Kadzab si nabi palsu, nggih. Memang sejak dulu dari Yaman itu ada orang-orang yang suka menipu. Ya, sebelum Rasulullah lahir saja itu ada Abraha yang membuat Ka'bah sendiri, tandingan ya di daerah San'a sana, agar senantiasa menyaingi Ka'bah yang ada di Makkah. Juga ada Musailimah al-Kadzab, sang pembohong besar. Ya, termasuk Dajjal era Rasulullah. Ya. Musailimah al-Kadzab, Ibnu Sayyad, ya. Sekarang banyak pendusta-pendusta, pembohong-pembohong itu. Jadi mengatakan sesuatu, memanipulasi ajaran agama ini untuk kepentingan pribadi dan golongannya. Itu namanya bagian daripada al-Kadzab, bisa juga Dajjalun Kadzabun. Pak Naufan Fawazi Hanafi. Assalamualaikum Pak Yai. Kalau seandainya para imigran Yaman di Hadramaut Tarim masih ngeyel akan tetap menyambung sebagai ngaku-ngaku durian Nabi secara spesifik, tidak ada catatan maka hukumnya haram. Nggih, tetap haram. Haram itu jelas. Dilakukan dosa, masuk neraka, ditinggalkan pahala, masuk surga. Nggih. Pak Jainuri, bagi kami percuma Habib diingatkan nggak malah menerima dan legowo. Malah mencaci-caci Kiai Pribumi dengan kata-kata yang nggak pantas diucapkan. Nggih. Insya Allah nggak percuma Pak Jainuri, tetap Rasulullah dulu itu sempat putus asa kok waktu dakwahnya itu. Lah Nabi Nuh itu dakwah berapa ratus tahun, hasilnya berapa yang ikut Nabi Nuh? Nabi juga dulu seperti itu. Jadi kalau ada ulama warasatul anbiya itu ya mewarisi ketabahan, kesabaran, keteguhan hati para nabi terdahulu, bukan nabinya, tapi warisan perjuangannya. Bukan ilmunya nggak ada apa-apanya dengan ulama, cuma perjuangannya harus tetap menyuarakan kebenaran di mana dan kapan saja, karena memang panggilan jiwa. Pak Karsono bin Yadi, mohon maaf Pak Kiai, manusia sudah dibekali pikiran dan hati nurani, selayaknya anugerah serta hati nurani tersebut pergunakan dengan sebaik-baiknya agar insting manusia bisa mengetahui kebenaran. Laras panjenengan Pak Karsono bin Yadi. Di dalam Al-Quran itu ada banyak ya tantangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umat manusia agar menggunakan akal sehat kita untuk menganalisa mana yang hak dan mana yang batil. Jangan hanya gelundung saja. Bedanya apa kita manusia dengan hewan? Nggak ada bedanya nanti. Dulu manusia peradabannya rendah, sumber dayanya rendah, tapi sekarang manusia sudah berlomba-lomba untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Ya, jadi harus membuka hati dan pikiran. Kalau itu benar, ya jangan dipercaya dulu. Kalau memang baru pemula mendengarkan ceramah saya, ya pikirkan aja dulu, pertimbangkan, baru memutuskan. Itu. Jadi saya tidak memaksakan. Berikutnya. Pak Yoko Endrianto, Solo derek Imak Yai, ayo rungkatkan Yai Habib-Habib yang sombong dan ngaku-ngaku keturunan Nabi diajak tes DNA gak berani. Nggih. Karena apa gak berani? Ya karena memang hasilnya sudah diketahui Pak Yoko. Memang sudah diketahui. Tadi ini momok yang menakutkan, seperti jarum suntik yang sangat tajam dan panjang gitu. Besar, panjang, mau nyuntik itu takut semua itu. Nggih. Berikutnya Saili Ilyas, perlu spanduk untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa klan Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah SAW. Nggih. Harus disadarkan terus umat ini biar terus paham. Alhamdulillah berkah kiai-kiai pribumi seperti panjenengan, wong desa mukibin, para habib banyak yang sadar matur suwun. Alhamdulillah, terima kasih. Ini semua adalah hidayah dari Ilahi Rabbi. Kita hanya mengusahakannya. Kita akan selalu menggelorakan ini, tidak akan pernah henti. Karena ini bagian daripada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kita tetap
mau bermujadalah tapi dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang elegan. Nggih, nggih Bu Barotul Halwa. Nggih, alhamdulillah banyak yang sadar. Siapa yang menikmati itu bukan saya, ya semuanya. Bangsa ini akan adem ayem tentrem bahagia dunia sampai di akhiratnya, tidak memahami dan menjalani agama ini begitu berat dirasa. Beragama itu jangan terlalu diperberat amaliyahnya. Jalankan yang poin-poin yang pokok-pokok saja. Kalau toh mampu tambahan sunnah-sunnah ya monggo. Intinya seperti itu. Agar apa? Kita dapat bersaing dalam kancah kehidupan kita di dunia. Kalah kita dengan orang China, dengan orang Rusia, dengan orang Eropa sana, orang Amerika sana. Padahal sumber daya alam kita melimpah ruah di negeri kita ini. Tetapi kenapa sumber daya manusia kita ini tertinggal? Gara-gara memahami agama dengan pemahaman yang hanya dunia, hanya akhirat saja. Dunia kita tinggalkan. Nah ini tidak boleh. Harus dua-duanya. Begitu, Pak Juru.